Selamat pagi, ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus yang tergabung dalam persekutuan Ibu Maria. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal, kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami boleh memuji nama-Mu, menyembah-Mu dari tempat kediaman kami masing-masing. Engkau hadir di setiap tempat, bahkan di dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan pujian sembah kami. Biarlah itu memperkenankan hati-Mu ya Tuhan, dan tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Karena itu pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema cara hidup seorang murid. Berarti kalau kita bicara cara hidup, berarti itu menyangkut pandangan diri kita terhadap diri sendiri, maupun bagaimana kita di hadapan orang lain, dinilai orang lain, dan berguna untuk orang lain. Dari Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-17 menjadi nats firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan, ibu-ibu sekalian atau siapapun yang mendengarkannya, bukalah Alkitab saudara di tempat masing-masing. Saya akan membaca dengan judul perikop manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan hidup menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat terakhir, ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Cara hidup seorang murid. Murid atau dalam bahasa Inggris dipakai kata disciple, memiliki pengertian sebagai pengikut atau sebagai peniru
Jadi bukan hanya sekedar orang yang dididik menerima pelajaran seperti di sekolah, tetapi kata murid dalam Alkitab itu adalah pengikut atau peniru. Arti secara figuratif atau sifat kita adalah seorang yang disiplin atau tertib. Disciple berarti disiplin. Nah, dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Rasul Paulus pun pernah mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, dia mengatakan, "Jadilah pengikutku," dalam arti di sini peniru, "sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Inilah yang dimaksud dengan menjadi murid. Nah, cara hidup yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini adalah cara hidup orang yang hidupnya telah dibaharui oleh pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Artinya ini adalah cara hidup orang-orang percaya atau pengikut Yesus atau disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus. Nah, jika kita perhatikan dari perikop ini ayat yang Kolose pasal 3, 5 sampai ayat yang ke-17, kita mendapati 4 kriteria atau sifat seorang murid Kristus atau cara hidup seorang murid. Ada 4 yang mau kita lihat di sini. Yang pertama, cara hidup seorang murid itu adalah tidak hidup secara duniawi. Kemudian, yang kedua, menghargai sesama orang percaya. Yang ketiga, berbelas kasihan. Dan yang keempat adalah mengenakan kasih. Ada 4 hal yang mau kita lihat, ada bagian-bagian yang kita baca. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus sudah barang tentu dengan menunjukkan cara hidup yang demikian, maka setiap orang akan dikatakan bahkan diakui oleh orang lain sebagai murid atau sebagai pengikut Yesus Kristus. Ini yang sangat penting. Nah, marilah kita melihat hal ini satu persatu. Yang pertama, tidak hidup secara duniawi. Itu terdapat ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan seterusnya. Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Setiap orang percaya harus menjauhi hal-hal duniawi. Itu yang dimaksudkan di sini. Seperti halnya percabulan yang lazim bagi sebagian orang, kenajisan, melakukan dosa, korupsi, menipu dan lain-lain, hawa nafsu, dan dikatakan di sini keserakahan. Apa artinya di sini yang dimaksudkan? Harus bisa mengendalikan keinginan daging yang meliputi hawa nafsu. Jadi daging itu sendiri dan juga sifat-sifat tamak atau materialis. Selain dari hal moral dan hal materi, di sini juga dikatakan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ini, jangan kita juga menjaga diri dari perkataan agar selalu mengucapkan perkataan yang baik dan membangun. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, ada orang mengatakan, kita kan masih di dunia, jadi ya kita hidup seperti orang pada umumnya. Tetapi kita sebagai orang percaya, memang kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak lagi atau tidak boleh lagi hidup secara duniawi. Kita harus tinggalkan hal-hal yang sudah bukan lagi ciri-ciri sebagai orang yang percaya atau pengikut Yesus. Lalu yang kedua, menghargai sesama orang percaya. Menghargai sesama orang percaya itu artinya jangan membeda-bedakan antara satu dengan yang lain karena berbagai latar belakang.
Kita membaca bagian ini dari ayat 9 sampai ayat 11. Di sana dikatakan, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Nah, ada di sini penekanannya ayat 11, perhatikan ibu-ibu. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya, indah sekali dikatakan di sini. Tidak ada lagi, tidak boleh lagi kita membanding-bandingkan, membeda-bedakan, pilih kasih orang apapun orang itu. Karena dikatakan di sini, tetapi Kristus adalah semua. Berarti dia menjadi pengayom, atau juga menjadi sentral, dan di dalam segala sesuatu. Manusia memiliki berbagai perbedaan. Semua kita tahu akan hal itu. Baik itu berdasarkan latar belakang suku, bangsa, ataupun bahasa. Ya, bagaimana kita dilahirkan, asal-usul kita, maksudnya di situ. Atau juga karena keadaan sosial ekonomi atau pendidikan. Namun di sini ditekankan, setelah kita menjadi manusia baru, kita tidak sepatutnya lagi membeda-bedakannya yang berakibat pada perpecahan atau pengkotak-kotakan, penggolong-golongan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena setiap orang percaya sudah dirangkai atau dinaungi oleh Yesus Kristus. Makanya dikatakan tadi di ayat yang ke-11 itu, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus adalah semua. Dialah segalanya. Bukan lagi aku, apapun keadaanku, apapun status sosialku. Ya, apapun mungkin jabatanku, apapun yang kumiliki, seberapa banyak yang kumiliki, bukan gitu lagi ukurannya. Jadi kita harus melihat orang itu siapa. Kalau kita membaca apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tentu kita sudah sangat akrab atau familiar dengan ayat yang ke-17. Tapi kita baca dulu dua ayat ini, mulai ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kalau orang sudah menjadi ciptaan baru atau menjadi manusia baru, jadi kita tidak perlu persoalkan lagi. Di sini dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Apa itu ukuran manusia? Ya, ukuran manusia itu tadi bisa keadaan materi, bisa pendidikan, itu bisa juga sebagai warna kulit atau kebangsaan dan lain sebagainya. Maka dikatakan di sini, jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, karena pada waktu itu memang Yesus itu seringkali dilihat dari latar belakang keluarganya sebagai keluarga sederhana. Ya, seorang tukang kayu. Tapi mereka mengatakan apa? Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Karena itu kita pun tidak boleh lagi menilai orang itu menurut status sosialnya atau tinggi rendahnya pendidikannya atau apa yang dimilikinya. Ya, tapi di sini katakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau dia sudah di dalam Kristus, itu yang menjadi ukuran tertinggi bagi kita, menjadi nilai tertinggi bagi kita. Jadi kita tidak boleh lagi membeda-bedakannya. Ini menekankan bahwa
Kita harus memandang sesama orang percaya menurut ukuran atau sudut pandang Kristus, bukan lagi ukuran atau sudut pandang manusia. Ya. Artinya cara kita menghargai orang, cara kita menilai orang, apapun status ekonominya, kalau dia seorang percaya kepada Kristus, mari kita menilai dia menurut sebagai orang yang berharga menurut ukuran Kristus, bukan menurut ukuran manusia. Nah, kita lihat di sini, apapun statusnya, kita harus menghargai dia. Karena apa? Dia sudah sangat berharga sama seperti kita. Kalau kita melihat ayat yang ke-15 dalam 2 Korintus ini, bahkan dikatakan bahwa Kristus telah mati bagi semua orang, sehingga semua orang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itu yang kedua. Kemudian, ayat yang ke-12 dan 13, di sini menekankan apa? Saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, yang ketiga, cara hidup seorang murid. Yang ketiga di sini adalah berbelas kasihan, atau yang disebut dengan compassion, berbelas kasihan. Berbelas kasihan kepada setiap orang, terutama saudara-saudara kita. Kalau kita membaca Kolose 3, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, apa dikatakan di sana? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Dikatakan di sini, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Perhatikan di sini dikatakan jelas, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ya, apa maksudnya di sini? Apa artinya sini? Kita harus memiliki sebagai pengikut Kristus atau sebagai murid Kristus, kita harus memiliki dan atau menunjukkan rasa iba terhadap kelemahan atau kekurangan orang lain. Baik itu ketika mereka punya kelemahan, lemah secara ekonomi, secara materi, mungkin juga lemah mereka secara intelektual atau kekuatan, atau kelemahan-kelemahan juga secara rohani. Yang kita perhatikan di sini. Jadi kita harus dapat dan bersedia menerima dan membantu mereka. Ya. Menerima dan membantu mereka. Terkadang dalam kehidupan kita sama orang percaya, dalam perkumpulan orang percaya, ya sulit kita menerima kalau orang punya kelemahan. Seringkali dia menjadi disingkirkan atau dia merasa tersingkir. Tapi di sini dikatakan, kenakanlah belas kasihan. Kepada siapa? Ya terutama ke lingkungan kita dan juga orang-orang yang belum percaya tentunya. Untuk hal itulah dibutuhkan atau dituntut kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, serta kesediaan untuk mengampuni. Satu ketika, waktu saya masih di Surabaya, ada seorang datang ke gereja, dia bercerita. Waktu di jalan, karena dia naik mobil, ada orang meminta-minta lah, atau ya terlalu kasar kalau kita katakan pengemis ya, tapi meminta-minta. Jadi ketika dia meminta-minta, orang gereja ini melihat dan ada orang berkata seperti ini, enak aja kau minta-minta. Nah, enak aja kau minta-minta. Lalu yang di sebelahnya mengatakan seperti ini, apa kau bilang? Enak minta-minta, kalau kamu disuruh minta-minta mau nggak? Kalau kau bilang enak minta-minta, kamu tidak mau minta-minta, itu tidak fair. Nah, itu maksud dia seperti itu. Jangan kita bilang enak aja. Padahal kita kalau di posisi dia tentu tidak bisa. Artinya di sini sudah tidak membantu, sudah tidak memberi solusi, tapi justru merendahkan atau justru menghina. Ini tidak boleh.
saudara-saudara. Tapi bagaimana kita bisa menolong orang lain apapun kelemahan-kelemahan orang itu? Artinya di sini kita tunjukkan, jadi belas kasihan itu ya karena memang orang itu membutuhkan perhatian kita, membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita. Itu namanya belas kasihan. Jadi bukan orang-orang yang mengasihi kita yang saja yang kita perhatikan. Bukan berarti kita tidak perhatikan, tetapi bukan itu saja. Kira-kira itu yang dimaksudkan. Kemudian yang keempat di sini dikatakan mengenakan kasih. Ya, ini sangat luar biasa, mengenakan kasih. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17 ini ditegaskan sedemikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, kepada Allah Bapa kita. Apa maksudnya di sini sampai ditekankan di sini mengucap syukur kepada Allah Bapa kita? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Artinya kasih itu harus menjadi ciri atau identitas kita atau gaya hidup kita sebagai orang percaya yang diibaratkan, ya seperti saya saudara, diibaratkan kita pakaian yang kita kenakan. Pakaian yang kita kenakan yang menunjukkan seperti apa kita, sopankah atau tidak, siapa kita dari apa yang kita kenakan. Rasul Paulus sendiri menekankannya dengan mengatakan seperti ini. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya. Jadi sebagai umat atau anak-anak Allah, kita harus membiarkan kasih itu dominan, membiarkan kasih itu memerintah pikiran, hati, dan perasaan kita, atau juga kasih itu menguasai seluruh kehidupan kita. Ya, menguasai. Sehingga itu akan mewarnai cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita memandang orang lain. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, tentang orang yang memiliki kasih atau hidup dalam kasih, dikatakan di sana apa ciri-cirinya? Yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, kemudian tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Itulah ciri-ciri orang yang dikuasai oleh kasih, yang dikendalikan oleh kasih, yang dikatakan di sana. Jadi ada banyak mengampuni, memperhatikan, sabar, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita melihat pernyataan Rasul Yohanes itu lebih tegas lagi mengatakan kalau orang tidak mengasihi sesamanya atau saudaranya. Hal itu tercatat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau orang dia mengatakan mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, dia adalah sebagai seorang pendusta. Jadi sangat-sangat jelas ditekankan di sini kepada kita. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, cara hidup orang atau
seorang murid yang dikatakan, yang kita temukan dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Ada 4 tadi diceritakan di sana. Yang pertama, supaya kita tidak hidup secara duniawi. Meskipun kita berada di dalam dunia. Artinya dalam hal materi, dalam namanya melakukan sesuatu, apakah itu makanan ataupun keinginan-keinginan kita harus terkendali. Kemudian kita harus menghargai sesama orang percaya apapun kondisinya, karena Kristus mati untuk mereka. Kristus mengasihi mereka sama seperti kepada kita. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah kita harus menaruh belas kasihan kepada seorang, menerima keadaan orang itu, apapun itu, baik itu secara sosial, secara intelektual, secara ekonomi, kita harus menerima mereka dan siap untuk membantu memperhatikan mereka. Dan kemudian yang terakhir, mengenakan kasih. Jadi kasih itu menjadi identitas dan gaya hidup kita, dan kita tunjukkan itu dalam perkataan, dalam kesabaran kita. Karena itu, marilah kita terapkan hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari supaya nyata di hadapan orang bahwa kita adalah murid Kristus. Supaya nyata bahwa kita adalah murid Kristus. Sehingga mereka melihat kita tidak duniawi, mereka melihat kita adalah orang-orang yang berbelas kasihan, adalah orang-orang yang menghargai sesama, dan juga hidup dalam kasih. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana Bapa dimuliakan? Ketika orang melihat cara hidup kita, cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita menggunakan materi, cara kita memperoleh materi. Karena itu, mari kita terapkan ini. Oleh pertolongan Roh Kudus, pasti kita dimampukan untuk melakukan hal ini. Karena Tuhan memberkati kita semua, sehingga hidup kita mempermuliakan Tuhan. Di dalam dan melalui hidup kita, Tuhan Yesus selalu dicerminkan, ditunjukkan, dan Dia dipuji dan dipermuliakan. Seperti dikatakan Yesus sekali lagi, dengan perbuatanmu yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan dengan harta kita, bukan dengan jabatan kita, bukan dengan gelar akademik kita. Mereka memuliakan Bapa di sorga, tetapi dengan perbuatan kita yang baik. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ini boleh mengingatkan kita, menghiburkan, memotivasi kita, ataupun menegur kita supaya kita semakin baik, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan melalui hamba-Mu yang Tuhan taruh di dalam hati hamba yang sudah hamba sampaikan. Biarlah itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua yang mendengarkannya, supaya kehidupan atau cara hidup kami di tengah-tengah masyarakat boleh itu menjadi terang, sehingga dengan melihat perbuatan kami yang baik, cara hidup kami yang baik dan benar dari tutur kata kami, dan bagaimana kami memperhatikan orang lain, mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sekarang kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong, Kau yang mengerti secara keberadaan ibu-ibu atau siapapun yang mengikuti ibadah ini. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkanlah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah kami mohon Tuhan yang menghiburkan mereka. Biarlah Tuhan juga mencukupkan segala keperluan kami, seperti janji menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami juga serahkan segala apa yang akan kami persembahkan atau yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhanlah berkenanlah dengan persembahan-persembahan yang kami berikan, dan itu dapat digunakan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di Persekutuan Ibu Maria maupun di EPDPA, dan bahkan seluruh pekerjaan Tuhan dimanapun berada ya Tuhan.
Tuhan berkati para pengurus, pelayan dari persekutuan Ibu Maria. Segala kegiatan-kegiatan rutin kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Demikian juga dengan YPDPA, Tuhan memberkati setiap komisi, staf, yayasan, di dari kota Medan, di luar kota, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa untuk gereja Tuhan, supaya gereja-Mu tetap kuat dan menjadi berkat dan terang di tengah-tengah bangsa kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Biarlah masalah-masalah yang terjadi saat ini, baik itu penyebaran COVID, supaya semakin hari boleh itu semakin hilang dari permukaan, bukan saja negeri kami, tapi dari seluruh dunia ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkanlah seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu Bapa, dengarkanlah doa kami. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian, mulai siang hari ini, besok, dan seterusnya hingga hari Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kembali.